Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara yang melihat video ini yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita pada pertemuan dalam pembahasan ilmu nahwu tentang kajian kitab Al-Jurumiyah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar yang termaktub dalam kitab Al-Ajrumiyah pada halaman yang ke-21 dan disyarah oleh Syekh Zaini Dahlan dalam kitab Mukhtasar Jiddan pada halaman yang ke-17. Babul awamilid dakhilati 'alal mubtada wal khabar. Bab tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan masuk pula kepada khabar. Jadi ada beberapa amil yang masuk kepada mubtada dan ada pula beberapa amil yang masuk kepada khabar. Wahia thalathatu asya, yaitu amil yang dimaksud atau amil yang masuk ke dalam mubtada dan khabar itu thalathatu asya, ada 3 perkara atau ada 3 bagian. Yang pertama, kana wa akhawatuha, kana dan saudara-saudaranya. Nah, nanti kita akan kaji apa itu kana dan saudara-saudaranya dan bagaimana i'rab kalau isim atau mubtada dan khabar atau isim dan khabar yang dimasuki oleh kana. Kemudian amil yang masuk ke dalam mubtada dan khabar itu inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya. Dan mungkin inna ini akan kita kaji di video atau pertemuan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, zonna wa akhwatuha, zonna dan saudara-saudaranya. Nah, sekarang kita kaji apa itu kana dan apa saja saudara-saudaranya dan bagaimana contohnya. Fa amma kana, adapun kana wa akhwatuha dan saudara-saudaranya itu fa innaha tarfa'ul isma, sesungguhnya kana dan saudaranya itu tarfa'ul isma, merofakkan isim. Kemarin kita sudah bahas apa itu rofa, dan tanda rofa itu ada berapa? Ada 4. Apa saja? Dhamma, kemudian waw, kemudian alif, dan kemudian nun. Jadi kana itu merofakkan isimnya. Kemudian yang kedua, wa tansibul khabar, dan menasabkan khabarnya. Jadi kana ini menasabkan khabarnya. Sebenarnya kalau tidak ada kana sebenarnya ini menjadi fi'il dan fa'il sebenarnya. Cuma karena ada kana, maka isim yang jatuh setelah kana ini menjadi marfu, kemudian khabar yang ada setelah kana itu dimansufkan. Apa tanda nasab itu? Nah, di sini dijelaskan walin nasbi khamsu alamatin. Bagi nasab itu ada 5 tanda. Yang pertama al-fathatu, yaitu fathah, berbaris fathah. Yang kedua wal alifu, yaitu alif. Yang ketiga wal kasratu, berbaris kasrah. Yang keempat wal ya'u, ya, huruf ya. Kemudian yang kelima hadfun nuni, yaitu menghapus atau membuang huruf nun. Nah, ini tanda bagi nasab. Nah, ini penjelasannya sebenarnya sudah dikaji pada bab-bab yang sebelumnya. Jadi kesimpulannya kana dan saudaranya itu adalah
merofakkan isim dan menasabkan khabar. Nanti akan kita contohkan di akhir daripada video ini. Wahia. Nah, kemudian kana dan saudara-saudaranya itu apa saja? Yang pertama kana, yaitu kana. Yang kedua amsa. Nah, ini saudara kana. Yang ketiga asbaha. Yang keempat wa adha dan adha. Yang kelima wa dhalla dan dhalla. Yang keenam wa bata, bata. Silakan nanti dibuka kitabnya. Lihat contoh-contohnya nanti di kitab Al-Jurumiyah. Kemudian yang selanjutnya wasara dan sara. Kemudian apa lagi? Walaysa dan laisa. Kemudian apa lagi? Wa mazala dan mazala. Kemudian apa lagi? Wa ma infakka dan infakka. Kemudian apa lagi? Wa ma fati'a dan ma fati'a. Kemudian apa lagi? Wa ma bariha dan ma bariha. Apa lagi? Kemudian wa ma dama dan ma dama. Wa ma tasarrafa minha, dan yang terakhir adalah wa ma tasarrafa minha, dan barang atau sesuatu yang ditasrifkan daripada kana dan saudaranya itu. Apa itu contohnya? Nahwu contohnya kana tasrifnya apa? Yakunu dan kun. Kana di sini sebagai fi'il madhinya. Kemudian yakunu adalah fi'il mudhari'nya dan kun adalah fi'il amrnya. Kemudian apa lagi? Wa asbaha yusbihu asbih. Asbaha di sini adalah sebagai fi'il madhinya, yusbihu adalah fi'il mudhari'nya, dan asbih adalah fi'il amrnya. Begitu juga dengan adha, begitu juga dengan zalla, begitu juga dengan bata, dan begitu juga dengan sara. Dia punya tasrifnya. Nah, contohnya nanti mari kita lihat video berikut ini tentang contoh-contoh kana dan saudara-saudaranya. Kita akan mencontohkan kana dan saudaranya sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Al-Jurumiyah. Yang pertama, contohnya adalah kana Zaidun qa'iman. Kana ini adalah kananya. Kemudian Zaidun ini adalah isimnya. Dan qa'iman ini adalah khabarnya. Dari mana kita mengetahui bahwa Zaidun itu isim, sedangkan qa'iman itu khabar? Maka kita kembali pada penjelasan tentang kana dan saudara-saudaranya. Fa amma kana wa akhawatuha, maka adapun kana dan saudaranya itu, fa innaha, karena sesungguhnya kana dan saudaranya itu tarfa'ul isma, merofakkan isim, wa tansibul khabar, dan menasabkan khabar. Yang pertama tarfa'ul isma, menasabkan merofakkan isim. Apa tanda rofa daripada isimnya di sini? Yaitu kemarin kita sudah jelaskan bahwa salah satu tanda rofa adalah dhammah. Karena tanda rofa di dalam kitab Al-Jurumiyah dijelaskan bahwa tanda rofa itu dhammah, waw, alif, dan nun, yang masing-masing itu punya bagian masing-masing. Kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa qa'iman ini adalah khobar wa tansibul khobar? Nah, karena itu menasabkan khobarnya. Kalau Zaidun ini berbaris dhammah, maka qa'iman ini adalah dinasabkan
khobarnya, yaitu berbaris fathah. Kemudian di contoh yang kedua, laisa amrun syakhisan. Laisa ini adalah saudara kana, sedangkan amrun ini adalah isimnya, dan syakhisan adalah khobarnya. Bagaimana kita mengetahui amr itu isim dan syakhisan itu adalah khobar? Maka kita kembali kepada pengertian daripada kana dan saudaranya itu adalah tarfa'ul isma wa tansabul khobar. Merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Nah, inilah tanda daripada kana dan saudaranya. Kita contohkan lagi pada contoh yang lain, sebagaimana yang tertulis di dalam surah An-Nisa. Wa kana Allahu aliman hakima. Kana ini adalah saudaranya, Allahu ini adalah isimnya, aliman ini adalah khobarnya. Dari mana kita mengetahui bahwa kana itu adalah tarfa'ul isma, merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Nah, inilah sekilas daripada contoh kana dan saudaranya. Begitu juga kalau seandainya nanti kana menjadi yakunu, kana menjadi kun, asbaha menjadi yusbihu atau asbih. Begitu juga dengan yang lain, zalla, adha, bata, sara, dan yang lainnya. Saudara-saudara sekalian, itulah tadi video tentang contoh daripada kana dan saudara-saudaranya. Dan inilah sedikit pembahasan kita berkenaan dengan amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Dan pada pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang kana dan saudara-saudaranya. Untuk inna dan zanna berserta saudara-saudaranya akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.